Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ana ucapkan kepada segenap jamaah, ibu, bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di salah satu dari taman-taman syurga yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita, majelis ilmu agama yang mulia ini. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faka'annama hijat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap dirinya, tidak dalam keadaan ketakutan akan diculik, dibunuh, dirampok dan sebagainya. Mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Dari ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW di atas, seyogyanya kita semua tersadarkan bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang kekurangan nikmat. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mengatakan la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai limpahan nikmatnya. Karena semua kita tidak ada yang kekurangan nikmat. Semua kita justru kebanyakan nikmat, kurang bersyukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya di dalam surat Ar-Rahman, dari awal hingga akhir surat, Allah Jalla wa'ala berulang kali mengutarakan kepada kita firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena keadaan manusia ini dengan berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka teramat banyak. Saking banyaknya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung-hitungnya, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan tentunya nikmat yang paling berharga, yang paling mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnahnya Nabi SAW. Inilah nikmat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kita berbangga, bergembira dengannya, dan bahwa ia lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia pada firman-Nya di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga.
Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala setelah menukilkan ayat ini dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah wa Risalah At-Tabukiyah menukilkan atau mengatakan laqad darat aqwalul mufassirin minas salafi anna al-marada bihima ni'matul islam was sunnah atau kama qala. Telah masyhur di kalangan ulama salaf, ulama tafsir salaf, bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh meninggalkan dunia ini dalam keadaan miskin. Kita mati dalam keadaan belum punya rumah, belum punya istri, atau belum punya suami, belum punya anak. Mati karena lapar, mati kehausan, mati dibunuh, mati terbakar, atau yang lainnya. Tetapi kita mati dengan membawa Islam dan sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun manusia di dunia ini dan apapun yang mereka miliki dari dunia ini, tetapi apabila mereka mati dengan tanpa membawa nikmat Islam dan sunnah, maka mereka akan celaka selama-lamanya. Karena tidak ada tempat di dalam surga Allah Jalla wa'ala untuk mereka yang mati dan tidak membawa nikmat Islam dan sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Teriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karena kita melihat ada orang kafir, dia kaya, ada juga yang miskin, ada yang sakit dan ada yang sehat. Sebagaimana yang muslim ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat dan ada yang sakit. Muslim yang saleh ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan muslim yang fasik sekalipun juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Para nabi juga demikian. Ada yang kaya bahkan ada yang dijadikan sebagai raja oleh Allah. Tidak hanya menguasai emas dan perak yang ada di dunia ini. Bahkan jin sekalipun tunduk di bawahnya. Bahkan Allah pahamkan kepadanya bahasa hewan dan binatang sekalipun. Namun ada juga di antara nabi yang Allah Jalla wa'ala uji dengan kemiskinan sehingga berulang kali pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang ia rasakan, dan ia lebih mulia daripada nabi yang diangkat menjadi raja tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Allah Jalla wa'ala amat murka kepada hamba-hambanya yang menjadikan dunia sebagai standarisasi cinta dan sayangnya Allah kepada mereka. Ketika mereka diberikan dunia, mereka mengatakan Rabbi akraman. Allah telah cinta, telah sayang, telah memuliakan kita. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tetapi begitu mereka diuji dengan kemiskinan, rasa sakit, karirnya jatuh, popularitasnya hancur, nama baiknya difitnah dan sebagainya, dia pun mengatakan Rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakan aku. Karena dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah terlalu hina dan terlalu rendah untuk dijadikan pertanda cintanya Allah kepada hambanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafir syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk. Nabi tidak mengatakan satu sayap nyamuk. Tidak mengatakan satu ekor nyamuk. Tetapi yang Nabi katakan satu sayap dari seekor nyamuk. Seandainya dunia ini dengan berbagai pernak-pernik dan perhiasan yang ada di dalamnya memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, lama saqa minhal kafir syurbata ma. Niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Nah, maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun.
wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat mentauhidkan Allah, memiliki hati yang tidak tergantung kecuali kepada Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, ala kulli syai'in qadir. Hati yang tidak teresahkan dengan khurafat, tahayyulat, ya, hati yang tidak diserang penyakit TBC, ya. Nikmat berada di atas sunnah di dalam beribadah, bukan dengan cara-cara bid'ah atau warisan-warisan nenek moyang yang tidak ada sunnahnya. Dan diberikan nikmat dekat dengan Allah dengan salat tahajud, tilawatul Quran, majelis ilmu agama dan nikmat-nikmat agama yang lainnya, dan dijauhkan dari bermaksiat kepada Allah. Ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan. Hilang anak, hilang istri, kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, apalagi sekedar kehilangan follower. Ya. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah agama. Hilangnya tauhid dan bertukarkan syirik. Hilangnya nikmat sunnah kemudian tergantikan dengan bid'ah. Hilangnya kesalehan yang pernah ada pada diri kita kemudian bergantikan kefasikan. Yang tadinya dia diletakkan oleh Allah di tengah-tengah besti-besti yang salihah, sekarang berada di tengah besti-besti yang diperbudak oleh dunia. Yang tadinya dia berada di tengah-tengah teman-temannya yang saleh, kini dia berada di tengah-tengah temannya yang pelaku maksiat. Nah, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah agama. Makanya di antara doa Nabi kita adalah doa beliau yang berbunyi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Dan berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini untuk kembali melanjutkan kajian membaca kitab Fawaidul Fawaid karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini dari nikmat agama yang telah Allah berikan kepada kita dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya, serta wajib kita syukuri. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala kita akan membaca bab tawakal yang akan dijelaskan dan diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Akan ana bacakan terlebih dahulu bab tawakal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di sini. Kemudian nanti akan ana tambahkan dengan beberapa faedah yang sangat indah dari kitab Mawsu'ah Nadhratun Naim tentang bab tawakal ini. Kata beliau, haqiqatut tawakkuli 'ala Allah. Hakikat tawakal kepada Allah Jalla wa ala. Ana bacakan dari kitab Mawsu'ah Nadhratun Naim definisi tawakal ya. Tawakal dalam bahasa Arab asal katanya adalah at-tawakkul, masdar dari fi'il tawakkala yatawakkalu. Secara syar'i dikatakan oleh Ibnu Sidah, yuqal wakila billah wa tawakkala alaih wa takala bima'na istaslama ilaih. Orang yang dikatakan bertawakal kepada Allah adalah orang yang telah menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Juga di sini dikatakan wal mutawakkil 'ala Allah. Orang yang telah bertawakal kepada Allah itu adalah alladzi 'alima anna Allah kafilu rizqihi wa amrihi fayarkanu ilaihi wahdah wa la yatawakkalu 'ala ghairihi. Orang yang bertawakal kepada Allah itu adalah orang yang telah yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah yang menjamin rezeki dan segala urusannya. Maka hanya kepada Allah semata dia menggantungkan segala urusannya dan tidak menggantungkan dirinya kepada selainnya. Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, man taraka al-ikhtiyara wa at-tadbira fi raja'i ziyadatin aw khawfi nuqsanin aw talabi sihatin aw firadin min saqam wa 'alima anna Allah 'ala kulli shay'in qadir
وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وأنه أعلى بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه وأنصح للعبد منه لنفسه وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات. Jelas jemaah? Suaranya. Inilah di antara keistimewaan buku-buku Al-Imam Ibnul Qayyim. Terkadang ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim itu tidak bisa dipahami hanya dengan 1-2 baris. Kalau bahasa yang udah belajar bahasa Arab, mubtada ya. Beliau awali dengan mubtada, rupanya khobarnya itu berada di barisan ke-11, barisan ke-20. Yang apabila langsung berhenti di tengah ucapan beliau, nggak nyambung. Mubtada khobar apa bahasa Indonesia kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ya? Hah? Apa? Prolog, iya. Terkadang beliau mengatakan sesungguhnya ini. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada susunan kata penjelasan. Ya. Bahkan terkadang selembar. Prolognya di awal kalimat beliau, kemudian kabarnya. Dan untuk prolog beliau tersebut berada di halaman berikutnya. Makanya kita ketika belajar kepada para ulama, mereka menasihati kita untuk mempraktek ilmu nahu kita dan ilmu sastra bahasa Arab yang kita pelajari dengan banyak membaca kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim. Makanya tadi anak panjang, anak baca nggak, anak berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti di tengah putus dari maksud beliau. Baru dapat pengantarnya, belum dapat kabarnya. Kabar apa dalam bahasa Indonesia? Pelajaran bahasa Indonesia. Kalau mubtada kan dari prolog. Kalau kabar ya, berita, ahsan. Ya terkadang prolognya di barisan pertama, beritanya di barisan ke-20. Bahkan terkadang di kitab beliau, di halaman berikutnya baru datang beritanya. Ya, makanya para ulama menasihati kita untuk banyak membaca kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala untuk memperkuatkan ilmu nahu, khususnya ilmu dhamair. Ya, kata ganti dan juga sastra Arab yang kita pelajari. Baik, ana bacakan dulu prolog ya. Antum lihat bunyi prolognya dan lihat beritanya di mana. Ya, ana terjemahkan. Barang siapa yang tidak bergantungan dengan sebab dan upaya dalam mengharapkan penambahan, kekhawatiran akan berkurangnya dunia yang dia miliki, untuk mendapatkan kesehatan, lari dari suatu penyakit, ia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah maha esa di dalam menciptakan sebab dan mengatur alam semesta ini. Pengaturannya Allah kepada hambanya itu lebih baik daripada pengaturan hamba itu terhadap dirinya sendiri. Dia juga yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lebih tahu tentang kebaikan untuk dirinya daripada dirinya sendiri. Dia juga yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lebih mampu dalam mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya daripada dirinya sendiri. Dia juga yakin bahwa Allah lebih cinta kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Dia juga yakin bahwa Allah lebih sayang kepada dirinya daripada dirinya sendiri terhadapnya. Allah lebih baik terhadap dirinya daripada dirinya sendiri. Dia juga yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dia tidak akan mampu mendahului pengaturan Allah selangkah pun. Dia juga tidak akan mampu mundur dari ketetapan Allah walaupun satu langkah.
Maka dia yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang mampu mendahului dan mundur dari ketetapan Allah, sehingga dia melemparkan dirinya di hadapan Allah. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Dia pasrah di hadapan Allah seperti pasrahnya seorang hamba sahaya yang lemah di hadapan sang raja yang perkasa dan maha kuasa. Kepada maharaja yang mengatur semua apa yang diinginkan oleh hambanya. Dan hamba tersebut tidak memiliki daya dan upaya dari berbagai sisi pun. Dari berbagai sisi. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keyakinan yang seperti ini, baru datang berita. Itu tadi semuanya prolog. Baru berita ya. Fastaraha hina idzin minal humumi wal ghumumi wal ankadi wal hasarati wa hammala kullahu hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamliha wa la yuthqiluhu wa la yaqtarithu biha fatawallaha dunahu wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'abin min al-'abdi wa la nasabin wa la ihtimamin li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilayhi wa ja'alahu wahdahu hamma fasarafa anhu ihtimamahu بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. Ini beritanya. Prolognya tadi kalau diterjemahkan mungkin 2 lembar. Ya, beritanya juga tidak kalah panjang. Nah, makanya ya para ulama menasihati kita untuk memperbanyak membaca kitab Imam Nuqaim, praktek nahu, praktek sastra Arab dan juga praktek sorof. Nah, jamaah dimulakan Allah. Kata beliau, buah dari keyakinan yang beliau sebutkan pada kata pengantar beliau di atas adalah fastaraha hina idzin. Apabila keyakinan-keyakinan di atas tertancap kuat di dalam hatinya, maka dia akan tenang, tentram hidupnya. Dia tidak akan mengalami kesedihan, kegundah gulanaan, penyesalan. Dia akan serahkan segala urusan, kebutuhan, kemaslahatannya kepada Allah Jalla wa'ala yang maha mampu. Kepada zat yang tidak ada sesuatu pun yang berat baginya. Fatawallaha dunah. Ia semata yang akan mengaturnya. Ia yang akan memperlihatkan kemahalembutannya, kemahabaikannya, rahmatnya dan kebaikannya. Sehingga dia tidak perlu capek-capek, ya. Hamba tersebut tidak perlu lelah, tidak perlu capek, tidak perlu ya terlalu serius. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan semua tujuannya kepada Sang Maha Kuasa. Hanya kepadanya dia serahkan kesedihannya, kegundah gulanaannya, tujuannya. Fasarafa anhu ihtimamahu bihawaijihi wa masalihi dunyah. Sehingga dia tidak tersedihkan karena memikirkan tujuan dan kebutuhan atau kemaslahatan duniawiyahnya. Dia telah kosongkan hatinya dari perkara-perkara dunia tersebut karena telah dia serahkan kepada Maha Kuasa yang Maha Rahmat, yang Maha Penyayang, yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa. Fama atyaba aisyah. Betapa indahnya hidup hamba yang seperti ini. Wama an'ama qalbah. Betapa nikmatnya hatinya. Wama a'zama sururahu wa farah. Dan betapa bahagianya orang yang seperti ini. Dan jamaah dimulakan Allah, banyak penyakit dialami oleh seseorang, oleh sebagian orang, disebabkan sebenarnya karena kurangnya bab tawakal di dalam hatinya. Sehingga dia sudah bertahun-tahun ia mendatangi psikiater atau sebutan tepatnya psikolog ya. Psikolog. Bahkan sebagian mereka ke psikiater, berikan obat-obat penenang. Ada sebagian mereka bertahun-tahun berobat kepada psikiater atau psikolog untuk menghilangkan trauma yang telah dia alami bertahun-tahun karena suatu kejadian yang pernah menimpanya di masa kecil. Sehingga tak jarang kita melihat ada orang udah tua nggak berani nikah karena trauma. Ya, dia punya kekuatan fisik, finansial, syahwatnya juga normal, bukan karena tidak normal, tetapi tidak berani menikah karena trauma. Pernah trauma, anak punya kenalan, dia umurnya udah 50-an atau hampir 50. Trauma menikah karena pernah meminang seorang wanita hamil sekian untuk nikah, tsunami datang di Aceh. Sampai hari ini dia masih trauma untuk nikah. Ada akhwat yang siap menghilangkan ketraumaan beliau? Hah? Biar anda suruh terbang dari Banda Aceh ke sini.
Ya, ada juga sebagian wanita sebaliknya. Bahkan Anda dapati sebagian wanita dari sisi pendidikan akademiknya sudah S3. Sebagai psikolog lagi. Tidak berani nikah. Kenapa? Takut lelaki. Takut sama lelaki. Karena trauma disebabkan suatu kejadian yang mungkin pernah dia alami di masa kecilnya. Ada juga yang fobia ketinggian. Anak punya kawan polisi. Kalau naik pesawat begini dia. Kayak orang udah mau mati. Fobia. Ibunya juga demikian. Fobia. Anak ruqyah habis-habisan pas umroh bareng sama anak. Ruqyah maksudnya nasihati ya. Bukan ruqyah dengan bacain Al-Quran seperti orang kesurupan. Maksudnya anak nasihati. Intinya apa? Bab tawakal. Memang sebagian orang memiliki penyakit yang demikian. Fobia ketinggian. Tetapi apabila dia masukkan tawakal. Dan dia tahu apabila takut yang normal. Yang pada dasarnya itu manusiawi tidak tercela. Tetapi bisa menjadi sebab terhalanginya dia melakukan perintah Allah. Itu sudah menjadi tercela. Dan harus dirubah. Dan juga kalau dia biarkan. Dia akan berada di dalam ketersiksaan yang kepanjangan. Bayangkan kalau dia harus naik ke tempat yang tinggi. Secara dunia maupun secara agama. Terkadang seseorang mengalami suatu kondisi di mana dia harus berada di ketinggian. Contohnya mau haji, mau umrah. Ya, atau menyelamatkan anak yang sedang di atas loteng rumah. Nah kalau dia fobia ketinggian, manggil tetangga juga fobia ketinggian. Nunggu anaknya mati, lebih baik gitu. Lihat, ya begitu juga masalah nikah tadi. Allah menciptakan lelaki itu condong kepada wanita. Dia butuh kepada wanita yang mencintai, yang memberikan kasih sayang, belahan jiwanya kepadanya. Sebagaimana seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki, bagaimanapun sempurnanya dia. Bagaimanapun sempurnanya fisik, mental, dunia, karir seorang wanita, tetap dia lemah. Dan makhluk yang paling bengkok di dunia ini, kalau tidak memiliki seorang lelaki. Yang menuntunnya, yang mengayominya, yang mencintainya. Dan memimpinnya sebagaimana seorang laki-laki, bagaimanapun sempurnanya fisik, mental dan dunianya, kalau dia belum punya istri tetap masih setengah agamanya. Dia butuh kepada wanita yang mencintainya, yang melayaninya dan menemani hidupnya. Itu normalnya laki-laki. Nah bayangkan kalau dia berada di dalam kenormalan tersebut tetapi tidak melakukannya, tidak menikah karena trauma, berada di dalam ketersiksaan yang berkepanjangan jemaah. Setiap mau nikah was-was lagi trauma. Bahkan ada sebagian orang trauma karena pernah bercerai. Setelah bercerai dia punya anak atau istrinya meninggal dunia. Ada juga yang anak lihat sebagian ini udah ngaji. Karena mungkin bab tauhid yang masih kurang dikaji. Karena hari-hari ini banyak orang mengaji tapi cuma bab-bab umum saja. Begitu bab akidah, kitab tauhid, nah mulai berkurang. Ya jamaahnya. Betul. Tetapi kalau pembahasannya tips-tips agar sukses poligami. Nah itu orang yang biasanya paling telat ikut kajian. Dia udah datang setengah jam sebelum datangnya Ustadz. Duduknya paling depan. Begitu pembahasan kitab tauhid, akidah. Ya, datang rematiknya. Datang asam uratnya. Ya. Datang telat, duduk paling belakang. Ya. Dan kepala yang menunduk ke bawah lagi menunjukkan dia telah menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Ya. Penting sekali bab tauhid jemaah. Ada orang batal nikah berulang kali. Kenapa? Karena trauma. Karena dulu dia punya istri yang cukup baik, kemudian meninggal dan dia punya anak, kemudian nikah lagi. Qadarullah Allah uji dia dengan istri tersebut yang tidak menerima anaknya dan tidak menerima ibunya. Kemudian pisah. Ketika mau menikah lagi itu selalu terbawa dalam kehidupannya. Udah dibantu nazar ini itu. Aduh Ustaz, anak khawatir jangan-jangan nanti beliau nggak mau terima lagi anak-anak. Kayak yang dulu. Padahal nggak semua wanita sama kan. Sebagaimana sebagian wanita yang trauma karena suatu kejadian yang dia alami dengan laki sebelumnya. Tapi kan nggak semua lelaki sama di dunia ini. Ya. Ada mungkin lelaki yang lebih baik dari yang laki sebelumnya. Ada juga yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kan nggak bisa semuanya disamakan.
Kalau dia ikut, dia biarkan kondisi tersebut, dia akan berada di dalam ketersiksaan yang berkepanjangan. Karena Allah menciptakan dia lelaki butuh kepada wanita. Sebagaimana Allah menciptakan wanita butuh kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki yang bilang gak butuh kepada wanita, bohong itu, jangan percaya. Ya, sebagaimana kalau ada wanita yang mengatakan tidak butuh kepada laki-laki, dusta itu. Dia mengingkari dan melawan hati nuraninya yang Allah ciptakan. Nah, para nabi saja butuh kepada kaum wanita. Nah, demikian juga sebaliknya. Tapi sebagian mereka karena trauma, akhirnya nggak mau nikah. Padahal dia butuh nikah, dia punya syahwat. Ya, dia punya syahwat, dia punya kemampuan fisik dan finansial. Dari sisi syahwat juga sempurna. Tetapi karena trauma, akhirnya nggak nikah. Setiap kali proses pernikahan batal lagi karena was-was tadi. Dan itu akan hilang dengan bab yang satu ini jamaah. Tawakal kepada Allah. Dia lakukan sebabnya ya secara syar'i dan secara duniawi, kemudian dia tawakal kepada Allah. Apabila terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, dia mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tiada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Di dalam laul mahfuz semenjak 50.000 tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, dia tinggal melihat apa bimbingan syariat untuk yang dalam hal yang seperti itu. Apa solusi secara syar'i dan secara duniawi. Dia pun melakukannya kembali dengan hati yang bertawakal. Jadi hidupnya menjadi tenang jemaah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim tadi, nggak ada orang yang lebih indah hidupnya daripada orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Tidak ada orang yang lebih nikmat hatinya daripada orang yang bertawakal kepada Allah. Dan juga tidak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini daripada orang yang benar-benar menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Meskipun mungkin semua manusia menganggap dia orang yang paling miskin, orang yang paling sengsara dan sebagainya. Tetapi sejatinya tidak ada yang lebih bahagia dan merdeka daripadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya salah satu dari nama Allah Jalla wa Ala Al-Husna adalah Al-Wakil. Al-Wakil adalah salah satu dari nama-nama Allah Jalla wa Ala. Karena Allah lah yang menjamin, yang mengatur rezeki, seluruh rezeki hambanya. Dan mengatur seluruh urusannya. Di sini juga dikatakan di dalam kitab Mawsu'ah Nudratun Naim. Kata beliau, Sidqul i'timadil qalbi ala Allah Azza wa Jalla. في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة وكيلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. Dalam kitab dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Ibnu Rajab, beliau mengatakan tawakal adalah kejujuran hati di dalam menyerahkan dan menggantungkan dirinya kepada Allah dalam mencari kebaikan, menjauhi kemudaratan dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhiratnya. Dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Dan dia merealisasikan keyakinannya, keimanannya dengan meyakini bahwa tiada ada yang mampu memberi, tidak ada yang mampu menahan, tidak ada yang mampu memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akidah seperti ini tertancap kuat di dalam hatinya, mungkinkah dia akan menjilat kepada manusia? Akan hidup di dalam kegelisahan, kegundah gulanaan dan kebimbangan? Tidak akan. Dan ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya semenjak mereka masih kecil. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himari. Suatu ketika suatu hari aku diboncengi oleh Nabi SAW di atas seekor keledainya. Kalau bahasa anak muda sekarang sedang touring dengan Nabi, tetapi Nabi yang drivernya. Ini di antara ketawadhuan Nabi ya. Terkadang justru beliau menjadi driver para sahabatnya. Naam. Kata Abdullah bin Abbas, suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi SAW di atas keledainya.
Kemudian beliau berkata, "Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimat." Wahai anandaku, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa perkataan yang amat penting. Maka yang pertama Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai anandaku, jagalah Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah dan tinggalkanlah larangan-larangannya. Niscaya Allah akan selalu menjagamu, akan selalu berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Dan ketahuilah olehmu, seandainya seluruh makhluk di dunia ini, jin, manusia, hewan, dan yang lainnya berkumpul untuk mendatangkan sebuah kebaikan untukmu, maka kebaikan yang mereka rencanakan untukmu itu tidak akan pernah mampu mereka berikan kepadamu, kecuali itu adalah takdir yang telah Allah takdirkan untukmu di dalam Lauhul Mahfuz. Dan seandainya semua mereka bersatu padu untuk mendatangkan mara bahaya kepada dirimu dengan sesuatu, maka sesungguhnya sesuatu yang mereka inginkan tersebut tidak akan pernah menimpamu, kecuali itu adalah takdirmu yang telah Allah tetapkan. Pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz telah kering. Kalau akidah yang seperti ini tertancap kuat di dalam dada seorang hamba, dan terkhusus anak-anak kita hari ini, tidak ada yang lari pulang ke rumah ngos-ngosan sampai yang mau pingsan karena alasan dikejar pocong. Padahal cuma kucing yang lewat. Ya kan? Sebagian anak-anak hari ini kencing di kamar mandi yang ada di dalam rumahnya sendiri nggak berani. Harus ditemani oleh ayahnya. Apalagi kalau rumah tradisional dahulu. Yang kamar mandinya di bawah, di tengah-tengah pohon melinjo, di tengah-tengah pohon pisang. Dan baru sebelum tidur baru selesai nonton film Sindir Bolong. Jam 2 malam kebelet kencing. Gak berani turun anak-anak sekarang. Minta tolong ke ayahnya. Ayah pun bilang, ayah lagi kurang enak badan, ibu aja. Padahal ayah takut juga karena tadi ikut nonton film horor juga. Ya. Si ibu karena ikut nonton juga, ya gak bagus malam-malam nak keluar. Tahan aja dikit nak. Karena ibu pun takut. Tapi kalau akidah yang seperti ini tertancap kuat di dalam dada mereka, akankah mereka seperti itu? Tidak akan. Betapa kita sering mendapatkan berita-berita yang seakan-akan akan menghilangkan ekonomi, nikmat, keamanan, bahkan seakan-akan negara akan hilang beberapa tahun lagi. Sehingga manusia berada di dalam kegelisahan, kegundah gulanaan, kecuali mereka yang Allah muliakan dengan tauhid. Yang Allah penuhkan hatinya dengan tawakal. Beberapa tahun yang lalu pernah ada pernyataan dari sebagian orang yang mengatakan tahun 2020 ekonomi Indonesia akan hancur sehancur-hancurnya. Sehingga ada yang mengasuransi hidungnya, ada yang mengasuransi tangannya, kakinya, dari sebagian public figure dan sebagainya. Persiapan terhadap ekonomi yang akan hancur katanya. Bahkan sebagian orang pernah gelisah karena dulu di Indonesia pernah diprediksi 2012, ingat anak, akan terjadi hari kiamat. 2012 kan pertama kali prediksi di Indonesia ya. Setelah tahun 2000, prediksi pertama adalah 2012, anak masih ingat itu. Bahkan ada ustadz yang dikatakan ahli fitnah akhir zaman memprediksi 2019 atau 2020 Dajjal akan keluar. Sampai hari ini belum keluar. Sehingga jamaahnya itu ada yang ketakutan. Sampai-sampai ada seorang jamaah mau chat anak bahwa ibunya karena seringnya mendengar kajian ustadz yang fitnah ahli, katanya ahli fitnah akhir zaman tersebut yang selalu cocok logi ya, tentang Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj, sampai-sampai ibunya yang tinggal di Jabodetabek menjual rumah ingin beli tanah dekat pesantren ustadz tersebut. Dalam hati anak, kenapa enggak ke Madinah? Ya kan? Karena kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal cuma Mekah dan Madinah.
Padang, Aceh, Jakarta, jangan masuk, ditelan oleh Dajjal. Dilibas semuanya. Cuma ada 2 kota yang tidak bisa disentuh oleh Dajjal. Kalau masjid cuma 3 masjid. Yang lain semua porak-poranda dibuat oleh Dajjal. Nah, lihat, karena tidak adanya tawakal kepada Allah. Nah, tidak lulus PNS khawatir masa depannya gelap. Subhanallah. Mau jualan nggak pede. Nanti kalau jualan udah capek-capek jualan nggak dapat. Akhirnya nggak jualan, rebahan aja di rumah. Cukup dengan ya goni berikan uang 1 goni sambil rebahan. Akhirnya jatuh uang logam 1 goni, patah lehernya. Karena tidak ada bab tawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Anda bacakan di sini beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita kewajiban bertawakal kepada Allah dalam seluruh dan segala urusan kita. Ya. Dalam segala urusan kita, kita harus bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Dan terkhusus di dalam beberapa hal yang Allah sebutkan secara khusus. Ana ulangi, secara umum Allah memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepadanya dalam seluruh kehidupan kita. Namun secara khusus di sana ada beberapa kondisi dan tempat Allah benar-benar menuntut kita untuk bertawakal hanya kepadanya. Yang pertama, idza talabtumun nasr wal faraj, apabila kita sedang meminta pertolongan atau kelapangan, maka hendaknya kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Contohnya ayat 160 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sungguh apabila Allah menolong kalian maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Dan apabila Allah menghinakan kalian maka tidak akan ada yang mampu menolong kalian setelah itu. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya mereka orang-orang yang beriman bertawakal. Ini tempat yang pertama di mana Allah benar-benar menuntut kita untuk bertawakal hanya kepadanya. Tempat yang kedua, idza a'radta an a'daik falyakun rafiquka tawakkul. Apabila engkau sedang dikejar oleh musuhmu, berpaling dari mereka, lari dari mereka, maka hendaknya sebaik-baik yang menemanimu di dalam perjalanan tersebut adalah tawakal. Contohnya firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 81. Allah berfirman, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Maka berpalinglah engkau dari mereka, musuh-musuhmu, dengan hati yang bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah yang mengatur segala urusanmu. Nah, tempat yang ketiga di mana Allah Jalla wa'ala meminta dan menuntut kita bertawakal di tempat tersebut secara khusus adalah idza a'rada 'ankal khalq fa'tamid 'ala tawakkul. Kalau tadi kita berpaling dari musuh, kalau sekarang apabila seluruh makhluk telah berpaling dari kita, maka hendaknya engkau bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya kepada Allah. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 129. Allah berfirman, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt. 129 ya. Apabila mereka berpaling wahai Muhammad, kamu tinggal seorang diri berdakwah. Seandainya seluruh manusia yang ada di Mekah dan di Madinah, mereka berpaling meninggalkan engkau seorang diri yang harus mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, memerangi syirik dan bid'ah, maka katakan kepada mereka semua, hasbi Allah, cukuplah Allah untukku. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia semata. Alaihi tawakkal, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Orang yang hatinya penuh dengan tawakal tidak pernah gelisah, sedih hanya karena khawatir akan ditinggalkan oleh
manusia, apalagi hanya khawatir atau hanya karena khawatir akan berkurang netizen yang nge-like akunnya. Ini mah terlalu lebay. Ya. Hanya karena kemarin atau beberapa hari yang lalu followernya masih di atas 1 juta, kini followernya sudah di bawah 1 juta, langsung kena asam lambung dan harus diopname. Ini terlalu lebay. Seandainya seluruh makhluk di dunia pergi meninggalkan engkau, Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hasbi Allah. Ucapkan olehmu, bukan sekedar kamu harus yakin. Katakan kepada mereka yang meninggalkan engkau, hasbi Allah. Cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkalt. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Apalagi hanya sekedar ditinggal oleh calon suami. Ya, udah nggak pede lagi pergi kajian. Ini akhwat terlalu lemah imannya. Hanya gara-gara gagal nikah setelah dilamar dan dinazar, seolah-olah kiamat kubra telah terjadi. Ya, begitu juga sebagai ikhwah, hanya gara-gara batal nikah atau ditolak berulang kali setelah nazar, sampai-sampai sudah diberikan laqab Abu Nazar, juga belum berhasil nikah, langsung gelisah hidup ini seakan-akan gunung Uhud telah menimpa kepalanya. Ini menunjukkan lemahnya tawakal. Seandainya seluruh makhluk, orang tua kita, ayah, ibu, istri, anak, kerabat, teman dekat, guru, murid, semua manusia meninggalkan kita. Dan kita tinggal seorang diri, kata Allah, faqul, katakan kepada mereka, hasbi Allah. Cukuplah Allah untukku. La ilaha illahu. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkalt, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Yang keempat, tempat keempat di mana Allah Jalla wa Ala meminta dan menuntut kita secara khusus untuk bertawakal kepadanya adalah idza tuliyal Qur'anu 'alaika aw talautahu fastanid 'ala tawakkul. Apabila Al-Quran sedang dibacakan kepadamu atau engkau sendiri yang membacanya, maka hendaknya engkau benar-benar bertawakal kepada Allah saat itu. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini mungkin jawaban untuk setiap pertanyaan, kenapa Ustaz setiap membaca Al-Quran langsung ngantuk. Sebelum baca semangat banget, ini mau baca 1 juz insya Allah. Baru 2 baris, udah loyo. Udah ngantuk, udah buka HP. Mungkin kita tidak memulainya dengan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Coba ketika menyentuh mushaf ingin membacanya, kita telah melakukan sebabnya, kemudian hati kita penuh dengan tawakal. Ya Allah, aku tidak mampu membaca 1 huruf sekalipun dari kitabmu ini jika engkau tidak memberikan bantuan kepadaku. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ma'inni ala tilawatil Quran. Demikian juga tidur. Terkadang kita udah berjanji dengan diri kita, insya Allah malam ini 2 jam sebelum azan, anak akan bangun untuk tahajud. Alarm pun diset sama dia. Begitu alarm bunyi, dia bangun dengan badan yang cukup segar, tapi dan untuk mematikan alarm kemudian tidur maneng. Ya, itu kita rasakan kan? Sebelum tidur, setting alarm. 1-2 jam sebelum azan subuh, udah bunyi. Begitu bunyi, bangun memang. Tapi untuk dimatikan, kemudian tidur lagi. Padahal dia yang hidupkan alarm. Kenapa nggak dari awal aja itu alarm disimpan? Nggak usah dihidupkan. Kalau itu endingnya. Ya. Dan itu terkadang bukan sekali, 2-3 kali kita alami. Mungkin sebabnya karena kurang tawakal. Tapi kalau kita tidur dengan hati yang tawakal. Coba antum renungi doa yang Nabi ajarkan sebelum tidur, dan beliau perintahkan agar ini adalah menjadi doa penutup seluruh zikir sebelum tidur.
makna dan kandungannya adalah tawakal murni kepada Allah. Yaitu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada beliau, "Idza awaita ila firashik fatawadda wudu'aka lis-salah. Thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik. Amantu bi kitabilladzi anzalt wa nabiyyika alladzi arsalt fa innaka in mitta tilkal lailah mitta 'alal fitrah." Kata Nabi. Wahai Bara' bin Azib, apabila engkau hendak tidur, berwuduklah engkau seperti wudukmu untuk salat. Meskipun dia tidur dalam keadaan junub, dalam keadaan haid atau nifas, tetap dianjurkan untuk wuduk sebelum tidur. Bahkan Umar pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Hadis Bukhari Muslim. Bolehkah di antara kami langsung tidur dalam keadaan dia junub? Nabi mengatakan, "Idza tawadda'a falyarqud." Naam, iya, apabila dia telah berwuduk maka hendaknya dia tidur. Nabi katakan, hendaknya engkau berwuduk seperti wudukmu untuk salat. Kemudian bacakan olehmu doa yang berikut ini. Dan antum perhatikan kandungan doanya. Tawakal murni isinya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan jiwaku. Karena kita nggak tahu ketika tidur roh kita akan pergi kemana, siapa yang akan menahannya, siapa yang akan membimbingnya, siapa yang akan menuntunnya. Demikian juga terhadap fisik kita. Ketika kita tidur, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa tahu dia akan dibunuh, akan dirampok, akan diperkosa, akan diculik dan sebagainya. Nah, ya Allah, hanya kepada engkau aku menyerahkan jiwaku. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Punggungku hanya kepada engkau aku hadapkan. Wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Dan seluruh urusan dunia dan agamaku aku serahkan kepadamu ketika aku tidur ini. Karena kita enggak tahu jamaah, ketika kita tidur bisa dari rumah kita terbakar, anak kita hilang, kendaraan kita hilang, ya. Demikian juga agama kita. Hanya kepada engkau aku serahkan segala urusanku. Wa fawwadtu amri ilaik. La malja wa la manja illa ilaik. Sungguh tidak ada tempat aku berlindung dan lari kecuali hanya kepada engkau. Amantu bi kitabilladzi anzalt. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Dan kepada nabi yang telah engkau utuskan. Yang telah engkau utus. Kemudian kata Nabi, apabila engkau waj'alhunna akhir ma taqul. Dan jadikan doa ini adalah doa yang terakhir kali engkau baca sebelum tidurmu. Maka apabila engkau mati di malam tersebut, mita alal fitrah. Kamu mati di atas fitrah. Kamu mati husnul khatimah. Orang yang tidurnya dengan hati yang tawakal, aman hidupnya. Ya kan? Walaupun di medan perang sekalipun. Tapi kalau seorang hatinya tidak bertawakal kepada Allah ketika tidur, begitu mau tidur, besok menghadap KPK nih. Ada stroke dia. Padahal sebelum tidur nggak ada stroke ya. Bangun udah kena stroke. Hah? Begitu tidur mikir besok dipanggil oleh ya, institusi ini untuk menanyakan tentang proyek yang sedang dilaksanakan. Nggak bisa tidur. Di malam nggak bisa tidur, besok udah harus menghadap laporan. Ketika mau tidur selalu was-was bagaimana ini besok, bagaimana cara saya menghadapinya dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidur dengan hati yang penuh tawakal, dia nggak akan khawatir sedang tidur akan diapain oleh manusia. Musibah apa yang akan menimpa dirinya, musibah apa yang akan menimpa keluarganya dan sebagainya. Tidur dengan hati yang tenang, karena orang tanpa hati yang tenang nggak bisa hidup ya mah. Jangankan hidup, tidur aja nggak bisa, apalagi hidup. Ya, tidur kan mati kecil. Bisa tidur antum dengan hati yang kurang tenang? Gak bisa. Kadang kita udah lelah banget. Gak bisa tidur. Kenapa? Pikiran terlalu membuat hati kita bimbang gelisah. Memikirkan apa yang akan terjadi. Atau yang sedang terjadi. Akhirnya gak bisa tidur. Padahal dia sedang berada di dalam istananya sendiri. Nah, maka yang benar kata Imam Ibnu Qayyim tadi. Tidak ada orang yang lebih bahagia, lebih tenang hidupnya, lebih tentram hidupnya. Selain dari mereka yang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata beliau yang kelima adalah
Tempat kelima di mana Allah menuntut dan meminta kepada kita secara khusus untuk bertawakal hanya kepadanya adalah idza talabta sulha wal islaha baina qaumin la tatawassal ila dzalik illa bitawakkul. Apabila engkau ingin berdamai atau meminta perdamaian di antara suatu kaum, maka hendaknya engkau benar-benar bertawakal kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apabila mereka meminta damai dengan engkau, musuh-musuh Islam di masa itu, maka terimalah perdamaian yang mereka minta dan bertawakallah engkau kepada Allah. Dan ini mencakup semua perdamaian. Contohnya suami istri sedang bertengkar, kemudian mereka ingin berdamai atau meminta kepada pihak lain untuk mendamaikan di antara mereka, maka hendaknya mereka melakukannya dengan hati yang bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ingin berdamai dengan seseorang yang telah ribut di antara kita, meminta kepada orang lain untuk mendamaikan kita, atau kita sendiri yang akan berdamai dengannya, maka hendaknya kita melakukannya dengan hati yang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keenam, tempat keenam di mana Allah Jalla wa'ala meminta agar kita benar-benar merealisasikan tawakal kita hanya kepada Allah adalah idza wasalat qawafilul qada fastaqbilha bitawakkul. Apabila musibah menimpamu sebagai ketetapan dan takdir dari Allah, baik engkau sukai ataupun tidak, maka terimalah dengan hati yang bertawakal. Nah, sudah capek-capek nabung uang untuk nikah, qadarallah, rumahnya terbakar, uang pun hilang, rumahnya. Padahal acara nikah sudah H-2, H-3. Bisa stres ya mah. Bahkan bisa jatuh gila kalau nggak ada tawakal. Atau H-1, calon bidadarinya meninggal dunia. Laka lantas. Atau kalau dia wanita, calon suaminya yang di matanya tidak ada yang lebih sempurna di dunia ini selain dia, H-1 meninggal dunia, dibunuh orang lagi. Kalau nggak punya tawakal jamaah, bisa stres, bisa jatuh gila, bisa trauma itu wanita seumur hidupnya, tidak mau menikah lagi. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tiada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan, Allah tuliskan untuk kita. Dialah yang mengatur semua urusan kita, yang menolong kita, yang memberikan penjagaan kepada kita, dan hanya kepada Allah lah hendaknya mereka orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Bayangkan jamaah, seandainya Allah turunkan ke negeri Indonesia, semoga Allah tidak melakukannya. Apa yang telah Allah turunkan ke Palestina, mungkin mayoritas penduduk Indonesia stres dan gila semuanya. Ya kan? Tapi karena Allah tahu hanya mereka saudara-saudara kita di Palestina yang mampu menerima musibah itu, makanya tidak Allah turunkan di Indonesia. Bayangkan sebagian anak-anak di Palestina tidur dengan ayah, ibu, kakak, adik, anggota keluarga yang sempurna, bangun dalam keadaan ayahnya telah terbakar hangus kena rudal, ibunya meninggal dunia. Tinggallah dia seorang diri yang masih berumur di bawah 10 tahun dan harus menggendong adiknya yang masih bayi kemanapun dia pergi. Tetapi tidak pernah tercatat Palestina atau negara-negara Islam lain yang dikatakan negara termiskin tidak pernah tercatat sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri atau orang stres. Enggak. Pernah baca Palestina, Suriah sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri karena stres? Enggak. Justru negara-negara kafir, negara-negara maju. Jepang sampai hari ini masih belum ada yang mengalahkan rekor mereka. Sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri, dalam setahun bisa 3.000 orang bunuh diri. Subhanallah. Swiss
Yang dikatakan negara yang termaju SDM-nya di dunia ini. Termaju SDM-nya. Tercatat sebagai negara yang paling banyak jandanya. Apa maksudnya? Berarti paling banyak kasus ceraian. Berarti nggak bahagia rumah tangga mereka. Tetapi Suriah, Palestina, sebagian sudut Somalia yang miskin, Muslim, Yaman, Jazair. Ya, tidak pernah tercatat dari negara-negara Muslim lainnya yang miskin, yang terjadi perang di dalamnya. Sebagai negara yang paling banyak kasus perceraian. Tidak. Justru kasus perceraian, kasus bunuh diri terbanyak itu justru di negara-negara maju. Yang sebagian Muslim ingin berkiblat kepada mereka dalam kehidupan dunianya. Nah, Jepang, negara terbanyak kasus bunuh diri. Dikit ada masalah bunuh diri. Gak bisa menyelesaikan tugas di kantornya bunuh diri. Dibully oleh netizen bunuh diri. Bahkan beberapa bulan yang lalu ketika anak ke Jepang ada salah satu dari pejabat bupati atau gubernurnya begitu. Dia dibully karena tertuduh korupsi hanya karena menerima traktir makan siang oleh mitranya. Padahal negara belum memvonis. Negara pun tidak mengeluarkan pernyataan. Baru di media sosial udah bunuh diri. Stres. Dia mungkin memikir nggak mungkin saya bisa hidup dalam keadaan ketika saya berjalan semua orang mengatakan saya koruptor walaupun saya tidak melakukannya. Tapi lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dituduh memperkosa Ratu Mesir. Secara logika masuk akal. Karena nggak mungkin dong wanita yang memperkosa laki-laki secara logika kan. Pasti laki-laki dong. Apalagi Nabi Yusuf seorang diri di dalam kamarnya, di dalam istananya. Tetapi lihat ketika raja sudah memastikan bahwa itu tipu daya istrinya. Bahkan raja sendiri berkata kepada istrinya, innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Ini bukan Yusuf yang melakukan. Ini tipu daya engkau. Tetapi raja tetap memenjarakan Nabi Yusuf untuk menjaga nama baik kerajaan. Tetapi Nabi Yusuf apakah setelah itu bunuh diri stres? Kalau nggak kuat tawakalnya bisa bunuh diri jamaah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kita pemerkosa, penjahat kelamin. Dan kita tidak melakukannya. Gak ada tawakal, bisa bunuh diri. Sebagian anak-anak hari ini hanya gara-gara broken home bunuh diri. Hanya karena broken home milih jadi anak pang. Jangan antum kira anak-anak pang itu rata-rata anak orang miskin. Sebagian mereka anak pejabat. Sebagian mereka anak pejabat. Alasannya broken home dan sebagainya. Intinya kembali ke ini semuanya. Ya. Kembali ke bab ini semuanya. Oke jamaah dimuliakan Allah. Allah katakan kepada kita di dalam ayat ini. Apapun yang menimpamu, ucapkan olehmu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Yang ketujuh. Tempat yang ketujuh di mana Allah Jalla wa ala meminta kita bertawakal kepadanya secara khusus adalah idza nasabatil a'da'u bihibalatil makri fadkhul anta fi ardhit tawakkul. Apabila seluruh musuh telah melakukan berbagai makar, kalau bahasa intelijen sekarang mungkin berbagai konspirasi, telah mereka ciptakan untuk menghancurkan nama baikmu, memfitnah engkau, membunuh karaktermu, merusakkan karirmu, maka masuklah engkau, bersembunyilah engkau ke dalam dunia tawakal. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 71 tentang Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh diuji oleh Allah ya. 950 tahun berdakwah jamaah. Yang beriman tidak lebih dari jari jemari. Hanya sedikit. Bahkan istri yang merupakan teman tidur sebantal ikut mendustakan beliau. Enggan beriman kepada beliau. Lebih dari itu belahan jiwa dan darah dagingnya, putranya sendiri. Tidak mau ikut beliau. Bahkan ketika air bah telah datang, Nuh masih memanggilnya. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anandaku, masih dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai anandaku, kalau kita mau udah bertahun-tahun kita ajak masuk Islam. Udah datang tsunami kita ajak lagi.
Mungkin bahasa kita bukan wahai ananda, aku modar sanolo sama orang-orang kafir, dasar keras hati, modar lu sama orang-orang kafir sono. Tidak demikian dengan Nabi Nuh. Masih dipanggil ya bunai, wahai anakku, wahai anandaku. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafir. Naiklah engkau ke dalam perahu ini dan jangan bersama orang-orang kafir. Padahal air bah sudah datang. Dia tetap berpaling, enggan. Jangankan menolong Nabi Nuh, bahkan dia bersama musuh-musuh Nabi Nuh yang merupakan ayah kandungnya. Maka Allah berfirman dalam surat Yunus terkait hal ini. Allah mengatakan watnu alaihim naba nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkalt. Dan bacakanlah kepada mereka tentang berita Nuh alaihi salam. Tatkala Nuh berkata kepada kaumnya yang memperolok-oloknya, yang merendahkan beliau semenjak beliau membuat perahu di tengah-tengah padang pasir, ditertawai. Kullama marra alaihi qaumuhu sakhiru min. Setiap kaumnya lewat, Nabi Nuh sedang memahatkan perahu, ditertawai. Kamu ini udah gila. Hidup di tengah-tengah padang pasir, buat perahu mau dipakai di mana? Laut nggak ada. Kita hidup di tengah-tengah padang pasir, ini perahumu kamu gunakan di mana? Semua mereka menertawai beliau. Berat nggak itu jemaah? Berat jemaah. Antum baru dipanggil, udah jadi ustadz ya, karena berjenggot. Besok auto di upgrade jenggotnya. Karena anti bercadar udah dipanggil, udah jadi ustadzah ya. Padahal kemarin kita teman party. Langsung besok cadarnya dibuat cadar gaul. Ya, apalagi kalau sempat dikatain ninja hatori. Auto ngambil pendapat ulama yang mengatakan wajah bukan aurat, kan khilaf ustadz. Ya. Berat. Nah bayangkan Nabi Nuh menurut logika saat itu yang tidak tahu itu perintah Allah, beliau melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Buat perahu untuk berlayar pada hidupnya di tengah-tengah padang pasir dan tidak ada laut. Sakhirumin. Setiap mereka melewati Nabi Nuh, mereka memperolok-olok Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh. Anak dan istrinya jangankan ikut beriman kepada beliau, justru berada di barisan musuh-musuh beliau. Ini berat jemaah. Seandainya mungkin kita dimusuhi oleh banyak orang, tetapi anak, istri, orang tua masih sama kita, kita agak sedikit terhibur. Tetapi apabila istri kita sendiri, anak kita, orang tua kita justru berada di barisan musuh yang memusuhi kita, ini luar biasa beratnya. Allah katakan, ingat olehmu tatkala Nuh berkata kepada kaumnya, lihat ucapan yang begitu tegas karena keluar dari hati yang telah sempurna dan penuh dengan tawakal kepada Allah. Beliau berkata, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Wahai kaumku, seandainya posisiku sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan dakwahku ini yang selalu mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah membuat kalian marah, murka, tidak terima, berat, fa'alallahi tawakkal. Maka hanya kepada Allah aku bertawakal. Silahkan kalian ingin melakukan apa yang kalian inginkan terhadap diriku. Fa'alallahi tawakkal. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Ada yang ingin menembak, meracun, membakar, membunuh, menculik, silahkan. Fa'alallahi tawakkal. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Karena secara kekuatan dunia beliau nggak bisa buat apa-apa. Bayangkan anak istrinya sendiri berada di barisan musuh. Seandainya beliau ditangkap, dimutilasi, dibakar hidup-hidup, istri dan anaknya sendiri tidak akan menolong beliau. Bahkan mereka termasuk yang mengingkari dakwah beliau. Seorang diri jamaah yang jamaahnya hanya hitungan jari. Berkata kepada jutaan atau ribuan manusia. Seandainya posisiku sebagai Nabi Allah yang mengajak kalian kepada Allah, mengajak kalian bertauhid, meninggalkan syirik, memberatkan kalian, membuat kalian murka, marah, fa'alallahi tawakkal. Aku akan hadapi kalian dengan hatiku yang bertawakal hanya kepada Allah. Ini yang harus ada di hati setiap muslim dan muslimah. Ketika mengamalkan agamanya, agama Allah Jalla wa'ala, dan khusus para da'i. Ketika dia tahu bahwa tidaklah dia berbicara tentang tauhid, syirik, bidah dan sunnah kecuali mayoritas manusia akan memusuhinya. Kecuali mayoritas manusia akan menilainya sebagai dai pemecah belah umat.
Bahkan mungkin pihak aparat keamanan akan menganggapnya sebagai dai yang intoleran, sebagai dai yang mengganggu Kakabtimmas. Katakan kepada mereka yang menilai negatif tersebut, fa'alallahi tawakkal. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Silahkan kalian mau bilang Wahabi, antek-antek Yahudi, dapat $15,000 setiap hari dari Yahudi. Pada yang cium tangan Yahudi siapa, yang memeluk Yahudi siapa, yang dituduh siapa. Fa'alallahi tawakkal. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Silahkan kamu ingin menuduh ini ustadz intoleran. Ya. Silahkan engkau memasukkan kepada daftar-daftar intoleran. Ustadz pemecah belah umat. Aku tidak mengajak kalian kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah. Untuk meninggalkan syirik. Untuk mengikuti sunnah nabimu sendiri. Dan meninggalkan bid'ah. Mengajakmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan meninggalkan maksiat agar engkau masuk syurga dan selamat dari neraka. Tetapi setelah itu kalian berbuat makar, akan mempersekusi, membakar pondok, membakar masjid, mencabut di MB yang sudah ada pembangunan masjid. Fa'alallahi tawakkal. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Karena secara kekuatan dunia, siapa yang bisa seorang diri melawan seluruh manusia? Jet Li aja kalau 100 orang musuhnya harus lari. Itu Jet Li, padahal di film tuh. Kalau udah 100 orang lari juga Jet Li. Hah? Nah, maka tidak ada tempat untuk kita mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Romawi dan Persia, dua raja yang menguasai dunia, jatuh tersungkur di bawah kaki Arab-Arab Badui yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tauhid dan sunnah yang ada di dalam dada-dada mereka. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Yang berikutnya adalah saya pilih-pilih ya, karena sebagiannya terwakili dengan faedah-faedah tadi. Yang berikutnya adalah kata penulis, idza aradta an yakunal firdausul a'la manzilak fanzil fi maqami tawakkul. Apabila engkau menginginkan, berharap Firdaus adalah yang merupakan surga tertinggi sebagai tempatmu di hari kiamat nanti, maka masuklah engkau ke dalam tawakal. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 42, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka, setelah Allah sebutkan mereka sebagai penduduk surganya, orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika kita menginginkan surga Firdaus sekalipun, Allah meminta kita untuk benar-benar merealisasikan tawakal kita hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bab tawakal ini bab yang cukup panjang, dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang tawakal secara teks ya, itu kurang lebih ya ada 52 ayat ya. Kurang lebih ada 52 ayat. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tawakal secara makna ya juga ya banyak. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang tawakal secara tekstual dan secara makna juga banyak. Namun karena waktu yang membatasi kita, saya pilih beberapa hadis ya. Antum catat. Yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baiti faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa qita fatanaha lahu syaitan fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Udah ditulis Pak, Bu? Nah, Nabi mengatakan apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membacakan zikir bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, hanya kepada Allah aku bertawakal. Karena kita nggak tahu jamaah, ketika kita keluar dari rumah kita, apa yang akan menimpa kita di luar rumah, ya kan? Kecelakaankah, perampokankah, ya, kena dibegalkah, atau rumah dan keluarga yang kita tinggalkan. Nah, dengan nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Tiada
daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Apabila dia membaca ini, keluar dengan membaca zikir ini dan hati yang bertawakal kepada Allah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberikan petunjuk, telah diberikan penjagaan, dan syaitan pun menyingkir darinya. Bahkan sebagian syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana mungkin engkau akan mengganggu seseorang yang telah dijamin petunjuk penjagaan untuknya. Lihat buah daripada tawakal. Dan insya Allah nggak sampai 1 menit untuk membaca doa ini. Hanya saja terkadang karena kita malas, ya akhirnya menjadi sering lupa. Coba biasakan jamaah. Biasakan sehingga menjadi otomatis di lidah kita. Setiap keluar langsung otomatis bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan semua aktivitas doanya Allahumma lakasumtu. Daripada nggak ada ustaz, lebih baik ada walaupun cuma Allahumma lakasumtu. Ya, semuanya dengan Allahumma lakasumtu. Enggak jamaah, ada zikir-zikir khusus nggak bisa ditukar dengan zikir yang lain. Hadis yang kedua. Hadis Hashim bin Amir radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Ahmad dan Tabarani. Nabi mengatakan, inna ra'sad dajjal min waraihi hubukun hubuk. Sesungguhnya rambut atau kepalanya Dajjal di bagian belakangnya, rambutnya itu keriting ikal kasar. Ini salah satu ciri Dajjal yang di akhir zaman. Sampai antum keluar dari masjid lihat ada orang rambutnya keriting kasar, wah ini Dajjal ini. Belum selesai hadisnya. Ya, faman qala anta rabbi uftutin. Barang siapa yang ketika berhadapan dengan Dajjal mengatakan engkau adalah Rabbku, maka dia telah terfitnah oleh Dajjal. Karena memang fitnah Dajjal sangat luar biasa jemaah. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan, ketika langit sudah sekian lama tidak menurunkan hujan, tentunya dengan izin Allah, bumi kering kerontang. Dia mengatakan, wahai langit turunkan hujan, hujan pun turun. Wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, tumbuhan pun keluar dari bumi. Nah, sehingga sebagian orang menuhankannya. Sampai suatu ketika ada seorang pemuda ditangkap olehnya. Dia Dajjal mengatakan, apabila aku mampu menghidupkan kembali kedua orang tuamu yang telah mati, apakah kamu masih ragu aku sebagai Tuhan? Kata pemuda ini, aku tetap yakin engkau adalah Dajjal. Kemudian pemuda ini pun dibelah sehingga terbelah 2. Kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal. Apakah kamu masih ragu aku sebagai Tuhanmu? Tanya kembali Dajjal. Apa kata pemuda ini? Aku semakin yakin engkaulah Dajjal yang pernah diberitakan oleh Nabi kami di dalam hadis-hadisnya. Fitnah Dajjal luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan surga yang dia tampakkan itulah neraka. Dan neraka yang dia perlihatkan itulah surga. Makanya kalau bertemu dengan Dajjal, mudah-mudahan tidak bertemu. Ya kan? Ya, jangan pilih surga yang dia perlihatkan surga, karena itu adalah neraka. Demikian juga sebaliknya. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang ketika bertemu dengan Dajjal, dia berani berkata kepada Dajjal, kadzab, kamu dusta. Berani? Ketemu Dajjal ini, ente bilang, kadzab, Dajjal, ente dusta Dajjal. Dan tentunya dari hadis ini tidak dipahami dianjurkan menemui Dajjal, enggak. Ini kalau berpapasan, karena ada hadis lain yang berbunyi man sami'a bid-Dajjal falyan'an. Barang siapa yang mendengar Dajjal berada di suatu tempat, hendaknya dia menjauh dari Dajjal karena fitnahnya sangat dahsyat. Dan di dalam beberapa riwayat Nabi menyebutkan mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Makanya bersyukurlah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita lihat keadaan mayoritas wanita hari ini nggak mustahil. Ya, mayoritas mereka aja bisa jadi korban TikTok, apalagi Dajjal. Hanya dengan kehadiran TikTok hilang sifat malu dari mayoritas wanita hari ini. Betul nggak? Ini baru TikTok yang datang. Gimana kalau yang datang Dajjal? Nah, Allahul musta'an. Nabi mengatakan barang siapa yang mendengar Dajjal di suatu tempat, hendaknya dia menjauh. Dan kalau berpapasan, hendaknya dia membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dalam yang lain 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang ketika berpapasan dengan Dajjal, dia berani mengatakan, kadzab, wahai Dajjal, kamu pendusta. Ini tauhidnya berarti luar biasa nih ya. Dajjal di depannya aja mah. Dia berani mengatakan, kadzab,
Kamu pendusta. Rabbi Allah, alaihi tawakkalt. Rabbku adalah Allah semata. Hanya kepadanya aku bertawakal. Aku tidak akan menyerahkan segala urusanku kecuali hanya kepadanya. Fala yadhurruh. Kalau dia demikian, maka Dajjal tidak akan pernah membahayakannya. Qal, atau Nabi bersabda, fala fitnata alaih, maka Dajjal tidak akan mampu memfitnahkannya. Nah, hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, riwayat al-Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah syirik, mengadu nasib kepada selain Allah. Beranggapan sial dengan seekor burung, dengan suara tertentu, dengan warna. Ya, terkadang sebagian orang kalau ingin menikahi seseorang dia tanya dulu apa bintangnya, Aries atau Scorpio. Kalau Scorpio nggak cocok sama Aries, putus saja deh kita. Ya, lupakan saja apa yang telah berlalu di antara kita. Karena qadarullah, rupanya anak Aries, kamu Scorpio, kata orang tua nggak cocok. Ya, betapa sengsaranya mereka ahli TBC di dunia ini. Tidak ada manusia yang lebih sengsara hidup di dunia ini dari mereka yang menderita penyakit TBC. Ya, tatayur, tahayul, bid'ah, syirik ya. Orang yang hidupnya dalam TBC ya tidak pernah bahagia hidupnya. Tatayur, dikit-dikit tatayur. Ya. Dia sudah bersiap, udah prepare nih. Mau keluar rumah bersama istri dan anaknya tercinta untuk kulineran atau untuk camping atau untuk trekking ataukah apalah. Tiba-tiba kupu-kupu masuk ke dalam rumah, batal keluarnya. Anaknya udah nangis-nangis, kenapa Pak nggak jadi keluar? Nak, nggak kamu lihat tuh kupu-kupunya nak, besar lagi, menunjukkan tamu yang akan datang, tamu besar nak, nggak mungkin kita tinggalkan. Hanya gara-gara kupu-kupu. Iya. Sebagian wanita hanya gara-gara melihat di kepala suaminya ada apa namanya ini yang bulat nih, mutar nih, unyel-unyel, unyel-unyel ya, unyel-unyelnya dua. Langsung minta diceraikan. Karena ini tanda dia akan punya dua istri. La haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan tatayur itu syirik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, setiap kita pasti ada kegelisahan yang manusiawi ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi dengan hal-hal yang masyarakat sudah menganggapnya mistis. Misalkan dia memang nggak percaya gunung di laut tersebut ada penjaga ini, nggak boleh datang di hari ini, nggak boleh pakai baju ini. Dia memang nggak percaya. Tetapi rasa gelisah takut ketika mendatanginya di hari yang sama dengan pakaian yang sama, pasti ada kegelisahan yang manusiawi. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, walakinnallah yudhibu bitawakkul. Ingin Allah hilangkan kegelisahan yang manusiawi tersebut di dalam hatimu, maka bertawakallah kepada Allah. Terkadang kan kita alami memang ya secara manusiawi. Melewati tempat-tempat yang memang mayoritas masyarakat menganggap itu tempat angker. Ya, semua orang bilang ke setiap anak lewat di situ Ustaz, ubun-ubun anak di sini bangun Ustaz katanya. Di Aceh itu ada sebuah jembatan daerah Gunung Selawah. Dianggap itu jembatan yang paling mistis. Ya, mayoritas mereka mengatakan setiap malam lewat ada perempuan yang manggil-manggil, ada orang manggil-manggil, selalu ubun-ubun di pundak ana, bangun Ustaz dan sebagainya. Ya. Ana bertahun-tahun jam 11 malam melewati itu dengan motor Supra 2003 pulang khutbah cuma nggak pernah dapat. Tapi tetap ketika kita melewati sesuatu yang munasyib ada di hati kadang juga kayaknya ada bayangan ya kan? Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma minna illa, semua kita terkadang sedikit merasakan itu. Tetapi Allah akan menghilangkannya dengan bertawakal kepada Allah. Tawakal ala Allah. Kalau Anda mampir suatu tempat yang dianggap angker, Nabi telah mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurrahu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang turun mampir suatu tempat, kemudian dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya. Cukup itu. Enggak perlu dia mendaham dulu. 3 kali. Mbah, kami sekedar numpang duduk, Mbah. Tolong kami jangan diganggu. Ada apa enggak ini di tengah-tengah masyarakat kita? Ada. Mendaham 3 kali, apa kolerasinya? Kenapa enggak 7 kali? Ya,
Ada di Jawa kayak gini kan? Daham dulu. Mbah, kami cuma numpang lewat, Mbah. Nggak ada tujuan buruk yang lain. Cuma mau pacaran di sini. Ya, muwahhid. Bebas hidupnya, merdeka hatinya. Jangankan kuntilanak, neneknya RT kuntilanak ada. Dia nggak takut, nggak gelisah. Dia masuk, dia mampir di bawah pohon yang paling angker, batu yang paling mengerikan. Dan terlihat penampakan sekalipun. Karena memang syaitan terkadang Allah izinkan untuk menakuti kaum muslimin dengan melakukan penampakan. Abu Hurairah pernah menangkap jin yang menjelma seorang kakek tua yang mengambil makanan di Baitul Mal. Kemudian juga Ubay bin Ka'ab pernah menangkap seseorang yang bentuknya kata beliau antara keledai dan onta. Dan tangannya ketika beliau minta berbulu seperti bulu seekor anjing. Itu di malam hari. Ketika Ubay bin Ka'ab menangkapnya yang suka mencuri kurma di dalam karung beliau. Kemudian Abu Darda bertanya, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Man jinni atau insi?" Kamu ini siapa? Jin atau manusia? Ini di tengah malam. Dia pun menjawab, "Jinni, aku jin." Kalau antum begitu gimana? Hah? Langsung ambil jurus langkah 1000. Ya kan? Antum di tol sendirian. Jam 3 malam. Malam Kliwon. Tol sepi. Tiba-tiba ada yang duduk di samping. Di dalam mobil. Antum tanya, siapa ini? Jin atau manusia? Jin. Kira-kira itu mobil langsung terbang keluar dari tol. Allahumma lakasum tuwabika amantu. Qul Allahu ahad, Allahus samad. Ya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, kamu ini jin atau manusia? Dia pun menjawab, jinni, saya jin. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, nawilni yadak, berikan tanganmu. Dia pun tidak berani memberikannya. Dan terlihat tangannya itu berbulu seperti bulunya seekor anjing, kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia pun menyampaikan tentang betapa syaitan tidak mampu mengganggu seseorang apabila dia membaca ayat kursi sebelum tidurnya, seperti yang dialami oleh Abu Hurairah. Ini kedua kejadian yang sama. Ya, tapi kejadian yang berbeda. Lihat, hati yang bertawakal kepada Allah. Kenapa harus takut? Antum mampir suatu tempat, bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik tempat itu dianggap angker maupun dianggap tidak angker. Selesai hidup antum. Antum berhenti di rest area. Ya, mau buang hajat atau suatu kebutuhan yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita harus mampir di bawah pohon yang sangat angker, bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah yang akan menjaga kita. Dan seandainya jin mampu mengganggu kita, bukan karena dia yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang telah mengizinkannya, yang telah berkehendak, karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Nabi pernah tersihir. Disihir oleh seorang budak Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Apakah Nabi kurang imannya? Tidak. Apakah berarti jin lebih kuat daripada Nabi kita? Tidak. Tetapi karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang tawakal sangatlah banyak. Demikian juga praktek beliau ya di masa hidupnya yang menunjukkan betapa beliau bertawakal kepada Allah dan mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Dan itu bisa kita lihat di dalam sepanjang sirah beliau selama 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Semua perjalanan sirah beliau menunjukkan betapa sempurnanya tawakal beliau. Kalau tidak punya tawakal, siapa yang mampu bertahan di Mekah selama 13 tahun berdakwah seperti Nabi kita jemaah? Ya kan? Betapa beliau diganggu, dicaci, dibuli, pernah dilemparin kotoran onta. Kalau nggak punya tawakal jamaah berani di malam hari, siang hari, di malam hari pergi membelah padang pasir. Dan beliau sebagai wanted internasional, orang Arab saat itu, ya kan? Kalau nggak punya tawakal berani jamaah dari Mekah ke Madinah berjalan kaki dan tidak memiliki tunggangan kecuali beberapa sesaat sebelum ke Madinah. Kalau nggak punya hati yang bertawakal, mana berani? Perang Badar, jumlah para sahabat cuma 300 orang. Tanpa senjata yang lengkap, hanya beberapa orang yang berkuda, yang bertombak dan membawa panah.
Sementara pasukan musuh yang akan mereka hadapi 1.000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Di malamnya turun hujan sampai pagi. Secara hitung-hitungan ini ngantar nyawa besok berarti. Besok becek. Iya kan? Senjata nggak punya. Musuh punya tombak, punya panah, punya pedang, punya kuda. Kata Ali bin Abi Thalib, aku keluar masuk ke dalam kemah Nabi. Aku melihat Nabi sholat. Yang lain tertidur, Nabi sendiri yang sholat. Aku masuk lagi, beliau masih sholat. Aku keluar dan masuk lagi, beliau pun masih sholat. Dan Allah berikan kemenangan untuk mereka. Tawakal. Kalau nggak punya tawakal, mundur jamaah. Tinggal mundur kok Nabi dari Badar pulang ke Madinah. Nah, maka ya Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan tadi, kalau nggak punya tawakal, seseorang nggak bisa hidup di dunia ini. Tidak ada yang lebih menenteramkan jiwa kita di dunia ini dengan berbagai ujian yang menimpa kita. Dengan berbagai kesedihan dan kegundah-gulanaan yang harus kita lalui. Kecuali dengan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang paling bertawakal adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya anan mohon maaf. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Gak ada ibu-ibu kan? Ada bu? Nah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan Ustaz kalau sholat istikharah itu bukan kita bingung terhadap pilihan. Baru kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Tapi yang sebenarnya ialah kita tentukan dulu. Kita telah menetapkan, kita telah membulatkan tekad, baru kita bertawakal kepada Allah. Dan dalilnya katanya ialah Quran surat Ali Imran ayat 19 yang mengatakan bahwa Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kata Allah, firman Allah mengatakan jika kau telah membulatkan tekad, maka setelah itu barulah kau bertawakal kepada Allah. Jadi kita menunjukkan tawakal itu setelah melakukan sebab begitu. Ya, jadi kita setelah menentukan antara dua nih, A atau B, kita bulatkan tekad yang A, baru kita tawakal, baru kita istikharah. Apakah itu benar Ustaz? Barakallahu fiik. Jawabannya ini perlu dirinci ya. Kalau mengatakan tawakal itu setelah melakukan sebab, ini keliru. Karena para ulama mengatakan tawakal itu adalah iman itu sendiri. Tawakal adalah ibadah hati yang tidak boleh pernah berpisah dari hati kita sedetik pun. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan tawakal itu adalah syaratul iman. Wujuduhu wujudul iman, adamu adamul iman. Tawakal itu adalah syarat iman. Tawakal adalah adanya iman. Tidak adanya tawakal adalah tidak adanya iman. Sebagaimana iman sedetik pun tidak boleh hilang dari hati kita, demikian juga tawakal. Karena Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In di sini harfu syarat. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah apabila kalian beriman. Menunjukkan tawakal adalah syarat keimanan. Mungkin maksudnya adalah perkuatkan kembali tawakalmu kalau kamu sudah bertekad. Karena seseorang tidak boleh berjalan di dunia ini tanpa tawakal di dalam hatinya. Adapun terkait istikharah, maka para ulama hadisnya jelas. Hadis Jabir, jika anda nggak salah ingat dalam Sahih Bukhari, jika seseorang ragu di dalam menentukan sesuatu, hendaknya engkau salat 2 rakaat dan memohon kepada Allah dengan doa istikharah yang ma'ruf. Dan para ulama menegaskan juga hal yang perlu melakukan istikharah apabila kita bimbang mana yang lebih baik dari 2 kebaikan. Tetapi kalau secara syar'i udah jelas mana yang baik, nggak perlu istikharah. Contohnya antara wajib dengan yang sunnah, nggak perlu istikharah, udah pasti yang wajib lebih afdal. Ya. Udah pasti lebih afdal yang wajib. Sunnah biasa dengan sunnah muakkadah, ya, atau sesuatu yang mubah dengan sesuatu yang hukumnya sunnah, nggak perlu tawakal. Mau nikah atau tidak, nggak perlu tawakal, karena nikah itu diperintahkan. Cuma yang perlu tawakal setelah nazar. Yang ini minggu yang lalu juga udah nazar yang satu lagi, bingung mau yang mana ini. Kalau hidung mah ini angka 7, yang sana angka 8. Tapi kalau yang hidung yang angka 7 ini kulitnya agak sedikit, ya, remang-remang, yang sana walaupun hidungnya angka 8 bentuknya tetapi lebih putih dan sebagainya. Ya, ini salihah, yang ini juga salihah. Mana yang harus aku utamakan? Nah, di sini penting istikharah.
Tapi antara wajib dengan sunnah, sunnah biasa dengan sunnah muakkadah, sesuatu yang mubah dengan sesuatu yang hukumnya sunnah, ini nggak perlu tawakal. Ya, nggak perlu tawakal. Afwan, tidak perlu istikharah. Ini faedah yang kita dapatkan dari para ulama ketika kita belajar. Dan ini yang Anda ingat dari jawaban Syekhun Abdurrahman Al-Adini ketika ditanya tentang istikharah. Barakallahu fiik. Saat lambat bangun subuh, saat mendekati iqamah, mana yang lebih utama? Apakah pergi ke masjid untuk berjamaah subuh atau sholat di rumah agar sempat menunaikan qabliyah subuh? Dilihat. Nabi mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila iqamat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Apabila kita mengetahui dengan kita melaksanakan salat sunnah, iqamah belum ada, belum terdengar, maka boleh. Tapi kalau iqamahnya telah terdengar, jangan dimulai lagi. Tapi kalau kita sudah di dalam salat, boleh diselesaikan dengan kadar di mana setelah selesai salat sunnah tersebut, kita tidak akan tertinggal dari salat jamaah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak terluput dari takbiratul ihram. Maka mana lebih baik, langsung ke masjid atau sholat sunnah dulu di rumah? Kalau memang terkejar, sholat sunnah aja dulu di rumah. Kemudian baru ke masjid. Karena terkadang sebagian masjid terlalu cepat iqamahnya. Kalau kita langsung ke masjid, kita nggak sempat sholat sunnah. Tetapi kalau ini maksud sholat sunnah dan subuhnya sekalipun di rumah, ini keliru. Karena jamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Dan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Dan sebagian yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Nah, hendaknya dia pergi ke masjid, dan kalau terluput dari sholat sunnah qabliyah subuh, dia bisa mengqadanya setelah sholat subuh. Ya, langsung di masjid ataukah di rumahnya atau di waktu duha. Dalilnya hadis Abu Daud. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat mengqadha sunnah qabliyah subuh setelah sholat subuh, dan Nabi bolehkan. Di dalam hadis Ummu Salamah juga Nabi pernah mengqadha ba'diyah zuhur setelah selesai sholat asar, karena tersibukkan dengan tamu yang datang kepada beliau. Wallahu taala alam bissawab. Di zaman yang seperti sekarang ini, yang penuh dengan segala godaan dunia. Ustadz, bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh di zaman yang seperti sekarang ini, yang penuh dengan segala godaan dunia? Yang pertama, lakukan tawakal itu sendiri. Serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, berdoalah kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari hamba-hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Yang ketiga, berbanyak membaca Al-Quran. Tidaklah iman lemah kecuali akan meningkat ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyaklah mentadabburi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Niscaya akan melahirkan sifat tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Asma'ullahil Husna wa Sifatil Ula yang kita renungi juga akan melahirkan sifat cinta, roja dan khauf di dalam hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian pergaulan sehari-hari itu sangat pengaruh ya terhadap akidah seseorang. Nabi mengatakan al-maru ala dini khalili. Nah, apakah rasa cemas dan khawatir adalah manusiawi atau rasa tawakal masih rendah? Dilihat, kalau cemasnya manusiawi, ya masih manusiawi. Nabi Musa alaihissalam, Allah katakan fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Musa keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan, dikejar Fir'aun. Ya, kemudian juga ketika tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat mereka, maka tongkat mereka pun menjadi ular. Nah, ini yang keliru. Tidak berubah menjadi ular, tetapi terlihat sebagai ular. Seandainya ada yang berani menyentuhnya saat itu masih sebagai tongkat. Itu yang disebut dengan sihir at-takhyili. Makanya dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan fasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka hanya menyihir mata-mata manusia sehingga tongkat yang mereka lempar terlihat sebagai ular. Nabi Musa mengalami rasa takut yang manusiawi. Fawajada fi nafsihi khifatan Musa. Ada rasa takut di hatinya. Bahkan ketika Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun mendakwahinya, apa kata Harun dan Musa? Inna nakhafu an yafruta alaina au an yatagha. Ya Allah, kami takut
Firaun akan melampaui batas terhadap kami. Takut yang manusiawi. Kalau sebatas itu tidak mengapa. Tetapi manakala cemas dan rasa takut yang manusiawi tersebut menghalangi kita untuk melaksanakan perintah agama atau menyebabkan kita melakukan hal yang diharamkan dalam agama ini, maka menjadi tercela. Maka kata para ulama, syarat khauf tabi'i itu tidak tercela ini. Tidak menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan-larangannya. Ada sebagian orang karena saking cemas dan takut kepada hantu akhirnya subuh nggak salat ke masjid. Ya, ini udah tercela. Nah, Allahul musta'an. Dari pertengahan 2017 sampai saat ini 2024 suami selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sesama jenis. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Beliau berjanji bertaubat. Namun sampai hari ini salatnya saja malas-malasan. Bagaimana saya bisa percaya kalau beliau bertaubat? Saya harus bagaimana Ustadz? Secara agama Anda bukan sekadar boleh, bahkan sudah wajib memisahkan diri dari lelaki yang seperti ini. Dan Anda tidak wajib mengembalikan maharnya. Karena dia sendiri yang melanggar tujuan utama pernikahan itu sendiri. Yaitu selingkuh. Apalagi selingkuhnya dengan kaum pelangi lagi. Yang menjijikkan. Ya, masa anti rela tidur dengan orang yang lebih jorok daripada binatang. Binatang sekalipun tidak melakukan ini. Kecuali satu ekor binatang yang satu itu. Dan kalau anti tinggalkan, walaupun anti melihat saya belum punya rumah, saya belum punya ini, bagaimana masa depan saya? Nabi mengatakan innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Ibrahim justru setelah meninggalkan ayah dan kaumnya, Allah anugerahkan anak Ismail dan Ishak. Allah mengatakan dalam surat Maryam, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Setelah Ibrahim meninggalkan ayahnya, kaumnya, peribadatan yang mereka lakukan kepada selain Allah, kami anugerahkan untuknya Ishak. Dan dari Ishak lahir seorang Yakub, dan dari Yakub lahir seluruh nabi dan rasul Bani Israel. Al-jaza' min jinsil amal. Bagaimana mungkin anti tidur dengan seorang yang LGBT? Kecuali dia bertaubat. Jangankan dari LGBT, taubat dari kemurtadan saja Allah terima. At-taibu minan dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak melakukannya. Tetapi perlu diketahui, kaum yang satu ini manusia yang paling lihai bermanipulasi di dunia ini. Percayalah sama anak. Satu kaum ini, pelangi ini, manusia yang paling lihai berkamuflase. Bahkan sebagian mereka bisa berkamuflase sebagai khotib. Ya. Seorang ustadz ditahadir, dihentikan dakwahnya. Ya, dia lihat di dakwah sunnah nggak diterima lagi karena pada tahu dia pindah lagi ke dakwah lain. Ya, akhirnya dakwahnya apa? Nyikat dakwah sunnah. Akhirnya ditampung oleh yang benci dakwah sunnah. Mereka nggak tahu dia LGBT atau tahu tapi tutup mata. Nah, manusia yang paling pintar berkamuflase. Ini kaum pelangi ini. Walaupun tentunya pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang bertobat. Pastikan. Karena kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan kenapa para bencong diperintahkan dari dalam Islam itu diusir dari rumah. Walaupun terkadang orang menganggap itu anaknya, itu ponakan dan sebagainya. Kenapa? Karena bayangkan kalau dia di rumah betapa banyak anak-anak kecil yang akan menjadi korbannya. Yang itu akan lebih besar kerusakannya. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai penyakit ini menular kepada anak anti, cucu anti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah akan gantikan dengan lelaki yang lebih baik. Bahkan seandainya anti mati sebagai janda enggak punya suami. Karena bercerai dengan suami yang tidak salat, apalagi LGBT.
itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada bersuami dengan kaum LGBT, dengan kaum pelangi. Rezeki Allah bukan di tangan, rezeki Anda di tangan Allah, bukan di tangan suami Anda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Pasti akan Allah berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Anda belum nikah saja rezeki Anda sudah dijamin oleh Allah. Bahkan kita belum lahir saja, Nabi Muhammad belum ada di dunia ini, semua rezeki sudah dijamin oleh Allah. Semenjak 50.000 tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Kenapa harus khawatir? Nah, wallahu musta'an. Semoga Allah perbaiki keadaan suami beliau. Mudah-mudahan beliau bertaubat menjadi suami yang saleh kembali dan diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga beliau. Dan seandainya ini wanita lelaki tetap tidak bertaubat, semoga Allah Jalla wa'ala berikan suami yang lebih baik untuk saudari kita ini dan memperbaiki semua urusan dunia dan akhirat beliau dan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.